Terima kasih sudah klik video ini dan selamat menonton. Enjoy! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast bersama saya Dina Safitri dan teman saya Aris Setiawan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas podcast tentang trik and tips tentang PJJ. Nah, Haris, kan kita udah kelas 12 ya. Pasti di kelas 12 itu semester 2 kita udah memasuki tryout, simulasi, USBN, dan kita akan menuju tahap UNBK kan. Nah, setiap hari itu kita pasti melakukan PJJ Senin sampai Jumat. Nah, biasanya bagaimana sih cara kamu menyikapi PJJ pada saat pandemi seperti ini? Oke, saya jawab. Sekarang kan di era pandemi seperti ini ya. Ya. Jadi pembelajaran harus dilakukan di rumah. PJJ ya, daring. PJJ daring. Saya menyikapi PJJ ini dengan santai saja. Oh my god! Wow! Jangan dibawa sepaneng. Ya. Kalau sepaneng itu, kalau kita sudah tidak suka, Ya. kita akan sulit untuk belajar, sulit untuk berkonsentrasi. Betul. Terus biasanya tuh pasti kan di dalam PJJ itu tuh pasti banyak sekali suka dukanya. Nah, menurut kamu tuh suka dukanya apa sih? Suka dari PJJ. Yang pertama, kita bisa belajar dengan cara yang lebih santai. Cara yang lebih santai itu gimana? Sambil ngapain sih biasanya kamu melakukan PJJ itu? Banyak hal yang saya lakukan. Bisa sambil menonton televisi, bisa sambil bermain, bisa sambil makan-makan, bisa sambil rebahan, bisa sambil ngopi dan lain sebagainya. Berarti rebahan tapi tetap produktif ya. Ya. Nah, selain itu dukanya apa sih? Kalau menurut saya sih dukanya itu banyak. Terutama saya tuh kurang dapat menyerap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu. Hanya sekitar 50 sampai 60% saja yang bisa diserap. Hal itu disebabkan karena kurangnya konsentrasi dan pengaruh dari lingkungan luar Iya, yang benar. membuat diri kita itu rasanya ingin terus bermain. Nah, kan kamu kan tadi kan bilang 70% tuh nggak paham ya dengan apa yang telah disampaikan oleh guru. Nah, biasanya apa sih yang kamu lakukan agar kamu tuh bisa paham loh tentang pelajaran ini? Oh ya, yang sering saya lakukan yaitu mencari referensi lain di internet untuk dapat memperdalam materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Good job. Nah, Terutama itu materi yang sifatnya hafalan, itu sulit sekali untuk dipahami. iya benar. Kita harus membaca buku bolak-balik. Itu rasanya itu sangat membosankan. Terkadang hal itulah yang membuat diri kita itu merasa enggan untuk belajar. Minat belajarnya kurang banget ya. Ya. Nah, selain itu pasti banyak kendala ya di setiap daerah itu, pasti sistem geografisnya itu beda-beda. Nah, menurut kamu kendalanya apa sih di tempat kamu itu? Di tempat saya, kendala yang paling banyak muncul yaitu masalah sinyal. Sinyal kadang hilang, terkadang tidak, terkadang hilang, terkadang tidak. Terutama waktu pemadaman listrik atau mati listrik, itu sinyal tiba-tiba hilang pas kita lagi PJJ. Misal kalau kita lagi menghadapi PAS, PTS atau yang lainnya yang sifatnya ulangan mengambil nilai itu, sangatlah merugikan bagi diri kita. Ya benar banget. Kalau menurut kamu tuh kuota itu termasuk kendala bukan sih buat kamu? Kalau kuota itu ya kan kita PJJ, Ya. jadi kita membutuhkan kuota yang tidak sedikit. Di samping itu membeli kuota itu butuh mengeluarkan biaya yang tidak sedikit pula. Ya benar. Tapi sekarang ini kan pemerintah sudah memberikan subsidi kuota gratis bagi seluruh pelajar di Indonesia. Ya. Mulai dari jenjang SD sampai perguruan tinggi. Ya. Kamu dapat nggak? Untuk itu ya alhamdulillah saya mendapatkannya, cukup membantu juga. Alhamdulillah ya maksudnya. Nah, cara-cara yang kamu lakukan agar PJJ menarik itu gimana sih?
Kan biasanya tuh bosen loh pelajaran ini, apaan sih, apalagi pelajaran yang banyak menghafal, bukunya tebel, kita pasti tuh sulit lah, malas buat membaca buku tersebut. Nah, tipsnya buat PJJ yang menyenangkan tuh gimana sih? Oh iya, saya jawab. Tips yang pertama yaitu buatlah diri kita menjadi lebih konsentrasi, baik dalam mengikuti pembelajaran maupun dalam menghadapi pengaruh dari lingkungan luar. Yang kedua yaitu di era pandemi seperti ini, kita harus selalu bisa menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap fit. Yang ketiga yaitu kita harus tetap belajar dan belajar. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan aturlah waktu dengan baik antara belajar dan bermain. Terus ada lagi nggak? Wes sudah. Nah, biasanya kan agar menjaga imun tubuh kita agar selalu tetap fit. Nah, biasanya kamu lakukan olahraga nggak? Ya kalau sore tuh kadang-kadang bermain dengan kawan-kawan di lapangan itu. Pagi jalan-jalan kecil 5 menit, 3 menit itu. Nah, di PJJ ini tuh pasti banyak dampak sekali bagi bukan hanya murid sih, tapi orang tua juga. Nah, menurut kamu tuh apa sih dampaknya bagi murid, bagi siswa sekolah? Menurut saya, dampak dari pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring ini ada mencakup di 3 faktor. Yang pertama faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Nah, sebutkan. Di pendidikan yang paling utama bagi siswa yaitu hilangnya minat untuk belajar. Akibatnya pencapaian hasil belajar di akhir semester itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini menyangkut masalah keuangan. Dampaknya bisa dilihat dari tingkat daya beli masyarakat terhadap kuota itu tidak semuanya itu mampu. Kan udah dampaknya kan, dampak sosial, dampak ekonomi. Nah, dampak sosialnya udah. Yang ketiga yaitu di bidang sosial. PJJ ini berdampak pada siswa dan juga pada Bapak Ibu guru. Interaksi antara Bapak Ibu guru dan siswa ini berkurang sangat signifikan. Jadi para siswa ini akan 2000 years later merasa bosan, merasa kurang nyaman, dan juga merasa ingin cepat-cepat bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Karena kangen ya. Karena mereka itu menginginkan sesuatu kondisi yang lebih kondusif dalam belajar. Pastinya. Sesuatu yang ingin terus bermain, terus berinteraksi, bersosialisasi, dan yang lainnya. Pasti kangen ya sama bercandaan di kelas, suasana di kelas tuh ya, yang sini rame, yang itu rame. Nah, sekian podcast kami tentang trik and tips PJJ. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.